Presbiter Gemindo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat beribadah kepada warga, jemaat, dan simpatisan. Kiranya ibadah minggu pagi ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Pelayan firman dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Jonathan Tuapetel STH. Umat Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan itu bukan hanya dibuktikan dengan doa dan beribadah, tetapi lebih dari itu, bertumbuh dalam firman Tuhan mengandung arti bahwa kita harus berakar atau mengenal Tuhan Yesus secara pribadi di dalam seluruh kehidupan kita, baik dengan cara beriman atau percaya yang sungguh kepada Tuhan Yesus, maupun dengan cara bertanggung jawab atas apa yang kita katakan dan lakukan. Marilah kita berdiri untuk menyuarakan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian datang ke hadirat Tuhan. Umat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada saat ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Umat Tuhan,
Nas pembimbing kita dalam ibadah pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 8 dan 9 berkata, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita memuji Tuhan, ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mengakui akan segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun tingkah laku kami yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang menyakiti hati Tuhan maupun hati sesama kami. Oleh sebab itu ya Bapa, ampunilah segala dosa, pelanggaran yang sudah kami perbuat, dan ubahlah hidup kami menjadi baru seturut kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Baru nomor 13, bait 1 dan bait yang keempat. Pujilah hati dan pikiran
Umat Tuhan, dipersilakan berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru pada saat ini yang terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 6 berkata kepada kita, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Umat Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami imani dan Allah yang kami percaya, kami semua mengucap syukur atas setiap kasih sayang yang Tuhan berikan bagi kami di tengah-tengah gereja Gemindo Diaspora. Pada saat ini Tuhan, kami semua akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon, layakan hamba-Mu, berkati kami semua, supaya pada waktu kami membaca, kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memahami firman-Mu, dan boleh kami melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu sesudah Pentakosta ke-6 terdapat dalam Injil Matius 13 ayat pertama sampai yang ke-9, dilanjutkan ayat 18 sampai yang ke-23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi. Shalom. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kita ada sampai saat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi hidup kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Dalam hubungan dengan pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23 yang berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang benih atau firman Tuhan itu sendiri. Maka saya awali firman Tuhan dengan satu kata bijak yang diucapkan oleh seorang opung, yang diucapkan seorang bapak, yang diucapkan oleh seorang opa di salah satu jemaat Gemindo. Ia mengatakan, firman Tuhan itu jika dibaca dengan sungguh-sungguh dan jika diimani, maka hati kita akan terasa tenang, maka hati kita akan terasa nyaman, dan maka hati kita akan terasa damai. Alasannya karena firman Tuhan adalah suara Allah yang tertulis untuk orang percaya. Mengandung arti bagi kita bahwa firman Tuhan itu adalah satu-satunya hal yang sangat penting bagi manusia, bagi orang percaya.
di dalamnya untuk membentuk iman orang percaya serta membentuk karakter sifat orang percaya dari tidak baik menjadi jauh lebih baik. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita perhatikan dalam hubungan dengan firman Tuhan pada saat ini ditemukan Tuhan Yesus dalam pengajarannya menjelaskan ada 4 jenis tanah atau ada 4 jenis lahan yang ditaburi benih-benih oleh penabur atau yang ditaburi benih-benih oleh petani pada saat itu. Jenis tanah atau lahan yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Lahan yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Dalam ayat 4 mengatakan kepada kita semua, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Mengandung arti bahwa ada sebagian benih yang terlempar terlalu jauh. Sebenarnya tujuannya untuk ke dalam tanah yang subur, tetapi karena terlempar terlalu jauh, akhirnya jatuh di pinggir jalan. Kemudian benih itu dimakan oleh burung-burung. Ini adalah gambaran orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengerti, tidak paham, tidak perhatikan firman Tuhan. Datang ke gereja tapi tidak berfokus pada firman Tuhan. Mungkin main HP, atau juga mungkin saling berbicara, tidak berfokus pada firman Tuhan. Sehingga firman yang Tuhan yang ia dengarkan itu tidak ia pahami, tidak berakar di dalam hidupnya. Alkitab katakan, si jahat merampas, si jahat mengambil yang ditaburkan dalam hati orang itu. Lahan yang kedua atau tanah yang kedua, benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dalam ayat 5 dan 6 mengatakan kepada kita semua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kontekstual pada saat itu di Galilea, di Israel, terkadang ada batu besar di bawah ladang, di tanah, ditutupi dengan lapisan tanah yang tipis. Benih pada waktu diletakkan di situ cepat bertumbuh, tetapi tidak berakar karena tanahnya tipis. Mengandung arti bahwa orang percaya rajin mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan dengan gembira. Tetapi pada waktu penindasan datang, waktu pembunuhan datang, waktu penganiayaan datang, orang itu segera murtad. Orang itu segera menyangkal Tuhan Yesus. Orang itu segera menjadi Yudas. Dan orang itu segera pindah agama. Lahan yang ketiga atau tanah yang ketiga, benih jatuh di semak duri. Dalam ayat 7 mengatakan kepada kita, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Kontekstual pada saat itu seringkali proses pengolahan ladang, proses pengolahan tanah tidak dalam, hanya dangkal, tidak dalam, sehingga akar-akar semak-semak itu masih tumbuh
Dan pada waktu benih itu masuk, kemudian akar semak-semak itu tumbuh, ia menghimpit benih itu sehingga benih itu mati. Memberikan makna bagi kita bahwa orang percaya rajin mendengarkan firman Tuhan. Tetapi pada waktu kekhawatiran masalah ekonomi, kekhawatiran masalah pendidikan, kekhawatiran masalah makan minum, kekhawatiran masalah kehidupan, ia bisa meninggalkan imannya. Dan juga termasuk tipu daya kekayaan, mengandalkan kekayaan, meletakkan harapan pada kekayaan. Boleh orang Kristen kaya, tetapi pada waktu meletakkan harapan hidup pada kekayaan, disitulah firman Tuhan tidak bertumbuh dalam hidupnya. Lahan yang keempat atau tanah yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Dalam ayat 8 mengatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mengandung arti bahwa benih jatuh kepada manusia yang mau mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, pahami firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan berbuah. Ini firman yang jatuh kepada manusia yang takut akan Tuhan, setia, penuh kasih. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini hadir satu pertanyaan untuk kita. Mengapa ada orang percaya yang kurang mau mendengarkan firman Tuhan dan kurang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya? Dalam tanda kutip, kurang mau untuk mendengarkan firman Tuhan dan kurang mau untuk melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, karena ada prasangka negatif, karena ada prasangka merendahkan terhadap si pemberita firman Tuhan. Alkitab katakan Tuhan Yesus mengalami peristiwa itu. Alkitab katakan untuk kita, dalam kita bandingkan Injil Markus pasal 6 ayat 3 mengatakan, firman Tuhan mengatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan meninggalkan dan menolak dia. Tuhan Yesus saja menyampaikan firman Tuhan ditolak, ditinggalkan oleh tokoh-tokoh Yahudi saat itu. Mereka tolak Tuhan Yesus karena mereka mengenal siapa itu Tuhan Yesus sebagai tukang kayu, anak Maria. Tapi mereka tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus sebenarnya dari benih Roh Kudus. Mereka tidak mengenal itu. Sebagai manusia mereka mengenal Tuhan Yesus adalah tukang kayu, anak Maria, dan saudara-saudaranya banyak. Begitu juga dengan pernah teman kuliah saya pada waktu ia selesai kuliah, ia praktek lapangan tidak jauh dari desanya, di desa tetangga. Pada waktu ia praktek lapangan, ada orang mengatakan, oh iya, ayahnya seperti ini, oh iya, mamanya seperti ini, dia tidak layak untuk itu. Begitu juga ada yang mengatakan bahwa, oh iya, kami kenal dia tidak terlalu pintar, dia tidak terlalu hebat, bagaimana dia bisa menyampaikan firman Tuhan? Ada yang mengatakan itu. Itulah prasangka negatif yang hadir dalam pikiran orang lain
yang dapat merusak sebuah pelayanan. Tapi itu tanggung jawab seorang pelayanan untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, tanggung jawab seorang pemberita firman adalah tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Alasan yang kedua, karena mereka hanya mau mendengarkan apa yang mereka suka dengarkan. Kadang-kadang umat Tuhan itu mereka suka mau mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang manusia itu suka mendengarkan apa yang mereka dengarkan. Alkitab katakan, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Alkitab mengatakan demikian, satu ketika manusia akan memalingkan telinganya dari kebenaran, suka mendengarkan filsafat, suka mendengarkan cerita lain daripada mendengarkan firman Tuhan. Kita bandingkan 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4 mengatakan itu. Dan alasan yang ketiga, karena mereka tidak bersedia untuk membayar harga bagi Tuhan. Kita lihat dalam Injil Matius pasal 13 ayat 20 dan 21 mengatakan kepada kita semua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu, segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ada orang yang mau menerima Tuhan Yesus, ada orang percaya, tapi pada waktu mengalami penindasan, penganiayaan, orang itu tidak mau membayar harga. Ia menyangkal Tuhan karena takut pada kematian. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, dalam minggu sesudah Pentakosta ke-6 pada saat ini, ada satu pesan firman Tuhan untuk kita. Dalam situasi neonormal pada saat ini, kita diminta untuk tetap memiliki hati yang baik, hati yang tulus, hati yang bersih, dan hati yang semangat untuk tetap mengasihi sesama kita dan tetap mengasihi, mengimani Tuhan Yesus sebagai sumber benih yang baik. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, ada satu ilustrasi tentang manfaat membaca firman Tuhan bagi orang percaya. Manfaat mengimani Tuhan Yesus dalam firman Tuhan bagi orang percaya. Ada dua orang dokter, Dr. Jeffrey Leven dan Dr. David Larsen. Mereka melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan. Penelitian mereka khusus kepada orang-orang yang rajin membaca Alkitab secara teratur. Dari hasil penelitian mereka mengambil kesimpulan, manusia-manusia yang rajin membaca Alkitab secara teratur cenderung memiliki tekanan darah yang lebih baik, tingkat depresi yang lebih rendah, jarang kecanduan alkohol atau obat-obat terlarang, rumah tangganya jauh lebih baik, dan orang yang membaca Alkitab secara teratur
memiliki kesehatan yang jauh lebih baik daripada orang yang tidak membaca Alkitab. Itulah manfaat dari membaca Alkitab, mengimani firman Tuhan sebagai benih untuk kehidupan kita orang percaya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Umat Tuhan, kita masuk dalam persiapan perjamuan kudus yang kedua. Kita dengarkan pengajaran yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Karena situasi neonormal atau dalam pemulihan masa virus corona yang belum mereda atau belum berhenti. Kita akan merayakan sambil memperingati keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya dalam iman. Sehingga kita yang merayakan dan memperingatinya peroleh persekutuan dengan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi anggota siri jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia, Yesus Kristus, mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan kudus itu, dengarkanlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus yang dapat kita baca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal ini terjadi dalam merayakan perjamuan kudus. Yang kedua, pertanyaan persiapan. Anggota siri jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus dipersilakan berdiri.
Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Pertanyaan yang kedua atau yang terakhir, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudari? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan Allah mendengar jawaban dan pengakuan saudara dan mempersilakan saudara-saudari untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya demikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Yang terdapat dalam Alkitab, Imamat 19 ayatnya yang ke-5. Dalam ibadah minggu ini disiapkan kotak syukur penggalangan dana penyelesaian pengadaan gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dan simpatisan. Kita bernyanyi dari pelengkap gedung jemaat nomor 150, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus,
Dalam ibadah ini kami merasakan kasih-Mu dan damai sejahtera-Mu yang menguatkan hidup kami. Saat ini kami sudah mempersembahkan ucapan syukur kami dari kerja dan usaha kami. Kami yakin semua berkat ini datang karena kasih karunia-Mu. Kuduskanlah dan layakkanlah berkat yang kami berikan, agar biarlah melalui berkat ini nama-Mu tetap kami muliakan. Terpujilah Kristus, sumber berkat kami. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami semua mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena kami yakin bahwa sampai saat ini kami ada, itu semua karena kasih-Mu bagi hidup kami. Itu semua karena karya-Mu bagi hidup kami. Sebelum kami datang Tuhan menyampaikan doa syafaat kami mohon Bapa, ampunilah kami dalam setiap kesalahan yang kami lakukan, baik dalam perkataan, baik dalam sikap hidup yang menyakiti hati sesama kami, ataupun juga menyakiti hati-Mu. Dan dengarkanlah setiap doa yang kami naikkan kepada-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa yang pertama untuk kehidupan kami semua di tengah-tengah gereja Gimindo Diaspora. Dari kami presbiter, penatua diaken, pelayan kategorial, komisi kaum bapa, kaum ibu, pemuda, anak remaja, sekolah minggu. Tuhan tolong memberkati kami, layakkan kami, berkati kami, supaya bila setiap tugas tanggung jawab iman yang kami lakukan, kami mampu lakukan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa untuk kehidupan jemaat kami, Jemaat Gimindo Diaspora dan simpatisan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat-jemaat yang mengalami sukacita dalam minggu-minggu ini, baik sukacita ulang tahun, sukacita berkat, sukacita kesehatan, dan sukacita lain. Tuhan tolong memberkati kami, supaya dengan sukacita itu mata iman kami tetap mengucap syukur kepada-Mu. Dengan sukacita itu kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang dalam pemulihan, dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Angel Hart Surapati, Bapak Alfonso Dale, Bapak Peter Watimena, Ibu Yunis Sumermata Simanjuntak, Ibu Grace Bernandus, Ibu Dolti Huta Barat, Saudara Bimo Simanjuntak, anak Tresia, Ibu Rukiyam, Ibu Maria Winalti, Ibu Alta Borohombing, Pendeta Peter Okulsea, dan Ibu Marlina Sregar. Tuhan tolong campur tangan baik kehidupan jemaat kami. Berkati makan minum mereka, berkati mereka dengan iman, dengan semangat, dan biarlah dari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah mereka mendapat pemulihan.
kami menaikkan doa ini kepadamu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi duka cita yang keluarga Rafitenu alami atas meninggalnya Bapak Lubrin Siahaan dalam usia 68 tahun di Kalimantan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020. Almarhum adalah abang dari Ibu Nelly Siahaan. Tuhan tolong memberkati keluarga yang ditinggalkan, baik istri, anak. Tuhan tolong hadir bersama-sama dengan mereka, menguatkan mereka, memberikan pengharapan bagi mereka, supaya mata iman mereka tetap mengandalkan Tuhan Yesus sebagai suami bagi kehidupan mereka, Tuhan Yesus sebagai pendamping bagi mereka, Tuhan Yesus yang menaungi mereka, supaya dengan campur tangan Tuhan bagi mereka, mereka mampu dikuatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Begitu juga Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur karena saat ini kami telah boleh membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan ayat 18 sampai 23. Firman Tuhan mengajak kami untuk tetap mengimani firman Tuhan atau benih, yaitu Tuhan Yesus sebagai sumber iman kami. Ajak kami Tuhan supaya kami menjadi benih-benih yang baik, jatuh di tanah yang baik, yang bertumbuh, yang berakar, dan menjadi buah bagi sesama kami. Berkati supaya dengan firman ini, nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami, dan kami tetap mengasihi, memuliakan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Termasuk di dalamnya, ajak kami untuk tetap membaca, mengimani firman Tuhan, karena kami yakin dengan firman Tuhan iman kami dikuatkan, dan juga dengan firman Tuhan kami tetap mampu melakukan hal-hal yang baik bagi nama Tuhan dan juga bagi sesama kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi gereja Gemindo, Tuhan berkati dari ketua sinode, para pendeta, penatua, diaken, pelayan kategorial, kostor. Tuhan memberkati kami semua supaya dari kehidupan kami sinode Gemindo, nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Pemerintah Tuhan berkati dari Pak Presiden Jokowi, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, RT RW, tempat tinggal kami. Berkati mereka dalam setiap apa yang mereka katakan dan lakukan. Dan bila dari kehidupan mereka, bangsa dan negara ini memperoleh sukacita. Bangsa dan negara ini mendapat pemulihan atas wabah virus corona yang melanda bangsa kami. Inilah doa dan harapan iman yang kami naikkan kepadamu. Secara bersama-sama kami mengaminkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mohon kesediaan dan kesabaran anggota jemaat untuk mendengarkan warta jemaat, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dalam sepekan. Majelis dan Jemaat Gemindo Diaspora Batam menyatakan turut berduka cita kepada keluarga Bapak Rafitenu atas meninggalnya Bapak Lubrin Siahaan
dalam usianya yang ke-68 tahun di Kalimantan pada hari Jumat 3 Juli tahun 2020. Almarhum adalah abang dari Ibu Nelly Siahaan atau abang ipar dari Bapak Rafli Tenu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Disampaikan kepada jemaat dan simpatisan bahwa warta keuangan akan di-sharekan ke grup WA masing-masing komisi. Demikianlah warta jemaat. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemutusan. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 185 bait 1 dan 2. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Tuhan, marilah kita masuk ke dalam saat teduh. Marilah kita bernyanyi, Tuhan pasti sanggup. Kuatkan